Sekarang sih emang Aditya Project. Harus ramai dong di konten gua. Gua nggak sedih-sedihnya. Oke. YouTuber gitu ya? Enggak YouTuber juga sebenarnya. Cuman kayak bagaimana lu bisa memanage dengan kamera lu gitu. Oh, siap. Jadi jangan diem-diem aja, ntar spirit. Oh iya Bang Jago. Iya, aduh. Oke, kali ini gua nggak sendiri. Bang Jago. Oke. Iya. Di mana? Suhu gue nih. Suapa nih. Buset. Gue jadi canggung anjing. Manajer artis nih. Takut gua anjing. Manajer artis nih. Wow. Legend lagi. Oke, kali ini gue nggak sendiri, kali ini gue ditemenin sama dua teman gue. Ini yang lagi hit banget, kayaknya lagi dicari-cari media. Iya. Di Instagram, di YouTube, aduh lagi opening banget nih. Karena lu dong, nama lu siapa aja? Nama lu siapa aja gitu ya? Udah pada tahu. Oh, udah pada tahu pasti. Iya. Karena dong nama lengkapnya mungkin belum pada tahu kan? Iya, gua Alza dari Susumu Project ya. Papa Betap Indonesia lahir mah ya. Anjing, Papa Betap. Fuck, anjing. Aku mama Betap ya. Iya, Sun. Iya. Tapi serius bakal jadi Mama Betap? Serius, dan gue akan mandi-mandiin cowok. Tahu BTW, gue kemarin baru selesai ngeliat konten lu nih. Itu bener nih lu hamil gitu? Tarang. Itulah kabar gembiranya. Enggak, gue nggak mau bahas sekarang. Nah ya. Oke. Kayaknya masih ada topik yang harus kita pertanyakan. Benar. Gimana sih cerita perjalanan lu bisa sampai bucin sekarang kayak gini? Lu bucin parah sih, men. Dari Papa Betap ya. Dari Papa Betap. Sebenarnya ada perubahan di gua, ada perubahan di Unya juga. Oke. Sama-sama berubah. Kalau Unya itu kan dari yang tukang mabok banget nih. Buat nyari duit sampai ngulung-ngulung pisangnya. Segitunya Itu gue banget. tahu, karena waktu proses itu gue lagi sama dia. Pisang. Enggak sih, awalnya sih terong. Apa timun. Sampai viral kemana-mana sih. Itu yang timun sama Kaisar Kumis ya? Bukan. Sama siapa? Ada Brand ambassador yang harus tertutup gitu. Emberan. Oke, lanjut. Iya, banyak perubahan karena waktu itu gue merasa ngeliat Unya kayak anjing segitunya banget ya, gitu kan. Terus gue tanya kan benefit yang udah dapet apa nih? Ya viral, gitu kan, viral, di repost sama akun Instagram yang kadang-kadang repost tapi nggak izin. Tolong. Jangan kayak gitu dong. Izin, Iya tag dong. orangnya ya kamu. Jangan membesarkan nama sendiri Nah, gitu. makanya. Naikin panggung orang lain gitu kan. Betul banget. Sampai orang tuh harus nge-tag ini siapa ya ceweknya gitu. Nah, itu anjing sih, sampai nggak tahu gitu loh, gara-gara lu orang pada main repost aja nyulik konten orang. Bahkan kemarin foto gua sama talent gua diambil buat iklan tanpa permission sama gua. Gua sampai kaget, gua bilang kayak red gua kemahalan ya. Sampai gua sindir kayak gitu. Sampai lu nggak bisa bayar gua sampai ngambil foto gua buat ngiklan. Jadi gua ada foto cewek. Tapi sebenarnya kalau lu mau kasus itu kena aja. Nah, udah sampai situ kayak ya uts gitu loh. Ya udahlah, gue malas, gue cuma nyindir dia sampai akhirnya dia nge-take down videonya. Jadi gini, si akun ini bilang kayak, "Kak, gue bilang sama brandnya, dia tuh kan bazar doang. Gue bilang sama brandnya kayak, ini udah izin belum sama yang punya foto?" Udah, dia kecelek juga. Oh. DM gue, terusnya gue bilang kayak, dia bilang gini terakhir, "Kenapa harus dinaikin Instastory ya?" Gue kan marah. Emang gue nggak boleh marah? Boleh lah. Hak Boleh lu. dong harusnya. Di akhirnya nggak bisa jawab lagi, nggak balas lagi. Karena kan bentuk ekspresi seseorang macam-macam. Bentuk ekspresi marah gue ya, gue naikin ke Instastory, suka-suka gue dong. Ya. Gitu kan, lu juga nggak izin sama gue. Ya, benar. Gitu sih. Nah, kalau balik lagi ke konten Unye sama gue yang kenapa berubah, karena ya berevolusi sih menurut gue. Gitu loh. Dulu prioritas gue adalah cewek-cewek, Betap, di Susumu Project. Sekarang prioritas gue udah ke Unye. Lebih ke situ sih sebenarnya. Berarti kan ada yang lu singkirin dong. Ada yang gue korbankan. Ada yang lu korbankan juga dong. Sedikit. Tapi enak. Enak ya, men. Itu sih yang bikin, iya tahu kan ya. Unye pun sama, karena gue bilang sama Unye, ya lu bikin konten yang satu masuk akal, dua jelas aja ke depannya arahnya kemana gitu loh. Tapi kan yang gua tahu, Ah, karena yang gua tahu dari awal pertama perjalanan gitu. Unya sempat cerita sama gua nih, Yes. gitu kan. Kalau lu tuh sebenarnya cuma awalnya settingan. mm-mm. Itu makanya gue pengen tanya sama lu sampai bisa bucin sampai benar-benar Unya cerita ke gue gitu. Awalnya gue settingan gitu. Itu waktu gue ke rumah lu ya, Nyet. Iya. Di Jonggol gue ke rumahnya dia. Terus gue ngobrol. Lu beneran sama Alja? Gue bilang gitu kan. Iya gitu.
terus lama-lama gue jalan gue baper tadi gitu. Oh iya. Nah ini makanya kayak pembahasan di terakhir gue ini pengen bahas itu benar nggak sih lu sampai tag deng Iya, shalala cek gitu. Salah. dong ceritain dong, jangan diem aja. Bapernya pertemuan kedua gue masih inget kok. Gue kemarin habis berantem hebat banget. Karena memang kita ketemu seminggu sekali kan. Oke. Dan setiap ketemu gue kepengen pertemuan gue itu berkualitas. Oke. Itulah yang, karena gini, banyak banget men orang pacaran, dekat, bilang kayak gue bosen sama dia. Sebenarnya lu bukan bosen sama orangnya, tapi karena pertemuan lu tidak berkualitas, akhirnya lu bosen. Ya benar. Gue mencoba untuk bagaimana caranya setiap kita ketemu ada momen, entah gue bikin konten, syuting, ada hal-hal yang kita lakukan, nggak wasting time. Ya. Makanya gue bilang sama lu, pernah kan ngomong sama Unya juga, kita ngobrol bareng-bareng kayak gue pengen nih mentransformasi energi lu yang suka clubbing, jalan nongkrong-nongkrong ini ke hal yang lebih produktif. Kenapa? Karena itu buat kita lebih sehat gitu loh, kita bisa lebih berkonsentrasi untuk melakukan goals kita aja sih. Benar, tapi kan kembali lagi Za, kayak gue kenal Unya gitu, dia tuh bukan orang yang tipe diem, ngerti gak lu? Iya betul banget. Ya kan? Ini gue telepon nih, Unya lu di mana? Jam gitu. 1 nih contohnya. Jam telepon 1 telepon 2 jonggol. Jam 2. Jam 2 gue telepon lagi di mana nih? Di Bekasi. Betul banget. Ya kan? Jam 3 di Tangerang. Itu dia gila sini anaknya. Dia emang punya teleport guys. Itu bung hilang. Nah kalau lu Nyek, gimana awalnya lu bisa sampai bucin sama Alda? Awalnya memang jujur gue yang ngajakin dia settingan. Lu mau nggak settingan sama gue? Enggak, sebelum ada lagi sebenarnya ya. Ada. Ada, temennya menolak. Yang YouTube-nya baru bubar itu. Oh, Ya. kok dibuka sih? Jangan Welcome dong. to. Jangan dong, jangan dibuka, jangan dibuka. Iya, Oke. iya. Biar semua orang menerka-nerka Iya, ya kan. Awalnya sama dia, gue mau minta settingan sama dia. Dia belum bersedia. Sampai akhirnya gue bilang, gue sama Alza. Terus, kenapa kamu bisa sama Alza? Kan kamu sama aku. Gitu kan. Yuk, lu lama. Respon lu lambat lah gitu. Respon lu lambat. Dan gue gak bisa. Akhirnya gue sama Alza. Jadi dari situ gue jauh sama dia, jauh. Tapi pas pertama kali gua ketemu sama Alja itu lu udah bucin belum? Yang Udah. gua malu tuh. Udah bucin. Yang gua bilang gua pengen happy-nya, lu Ah, jemput gua. Lu datang nih, belum bucin. Belum bucin dong. 30 menit kemudian jadi bucin. Karena efek McDonald atau kawa-kawa. Ya, jadi kan datang lo, Mm-mm. masih biasa aja. Mm-mm. Konten kita gimana. Habis itu kan gue pamit sebentar tuh ya. Ke toilet. Iya. Toilet. Ya, Ya kan? bener. Kebelet pipis. Oh. Ya kan? Setelah Tapi gua ngitung pipisnya itu durasinya 1 jam loh. itu 1 jam. Itu pipis tuh. Ya, pipis tuh kan Oke, dia, oke, pipisnya oke, beser pipis. banget. Pipis tuh Notet, dipipisin. notet. Gua Nah. catat. Oke. Balik tuh ke atas tuh. Oke. Bucin langsung. Gitu. Gitu jadi ceritanya. Mungkin dari awalnya kena. Iya, nggak sengaja sih. Lagi bikin teh kan gitu kayak anjing kecelup lagi. Kental. Iya. Nikmat. Nikmat. Kasih gula dikit dah. Anjir. Ruput. Terus lanjut deh dari cerita lu dong, dari versi lu. Ini kan ada versi Ya. aja Iya gitu. sama, emang kayak gitu. Dan gue memang yang tertarik duluan gue, bukan Alza. Iya, betul. Sampai akhirnya gue bilang, lu udah sayang belum sama gue? Belum. Belum. 1 bulan gue ngomong kayak gitu terus. Sebulan kita berhubungan. Dan akhirnya yang ngebucin parah dia. Lu bisa tahu dia bucin parah tuh seperti apa? Dia minta Sherlock, gue kasih 15 menit dan marah. Karena dia bilang baru masuk gang udah mati tuh Sherlock. Bener, anjing. Live location lo. Gue lihat nih, dia kan jalan kan. Belok tuh hilang anjing. Sherlock location N anjing bangsat gue. Oke. Gak, gue juga pernah tahu nih. Ini ada toxic di antara kalian juga kan? Iya. Yang gue lagi berjalan sama Unye nonton perform Stephen Kokonut. Mm-mm. Unye telepon gue, Net, kalau nanti ada nanya gue di mana jangan dijawab gitu kan? Itu juga tuh. Iya. Itu namanya bucin tuh. Bucin parah itu men. Sampai dia bilang aku ada di Makmur ya. Iya. Aku ada di Makmur, kamu kesini. Aku nggak bisa karena aku harus pulang. Gitu. Itu udah bucin parah. Itu parah banget. Gua mabuk. Dan Alza itu kan bilang aku tuh nggak pernah posesif sama pasangan aku, dan itu tuh enggak, sama gue tuh posesif parah. Tapi dibalik bucin kalian berdua nih yang gue pengen tahu gitu. Kan lu tahu nih nih, Alza ini brandingannya Papa Betap. Mandi sama cewek-cewek. Oke lah gitu kan. Terus kayak vulgar, terus ya lu ngeliat itu jelas nggak sih kalau bucin kan pasti punya Enggak perasaan kan? Enggak sih. Karena gue tahu gue yang terbaik sih. Karena gue sepede itu men. Oke. Boleh tanya sama orang ya? Iya sih. Karena kalau gue gini ya, siapapun orang yang deket sama gue, itu menjadi tanggung jawab gue.
ya kan? Kayak Unya pernah dikatakan sama seseorang bahwa kayak, Nye, lu nggak bisa disayang ya, bener. Karena Unya kayak belut. Licin. Lincah. Lu tau gak siapa yang bilang lu gak bisa disayang? Siapa? Ya itu YouTuber Yang yang bubar baru kemarin. Oke, ya saya ngerti. Saya Akhirnya gue mengamini, benar. Karena gue mencoba untuk berpikir terbuka ya. Kayak gini, Nye, lu mau deket sama mantan lu, masih berhubungan baik, masih mau jalan berdua apa segala macam, it's okay. Asal itu tidak mengganggu elu dan tidak mengganggu kita. Selebihnya terserah. Gitu, karena kebalikan dari Unya. Kalau Unya kan strict, lu nggak boleh berhubungan sama mantan-mantan lu sama cewek lain, selesai. Tanpa memberikan reason yang jelas. Kalau gue, silahkan. Karena elu sama gua itu bukan dua kepala jadi satu. Oke. Salah nih, ini keliru nih. Banyak yang bilang kayak gimana caranya hubungan itu dua kepala jadi satu. Salah menurut gua. Tapi gimana caranya dua kepala bisa berjalan beriringan. Gitu loh. Menyatukan satu misi untuk satu Iya, barang. nggak bisa lu bilang kayak gue berubah demi elu. Bullshit. Orang itu berubah untuk dirinya sendiri. Benar. Karena dia pengen berubah, nggak akan Benar. bisa berubah Benar, gitu loh. benar. Jadi gue paksa Unya kayak, kamu harus begini, berhenti nggak bisa gitu loh. Gue bukan siapa-siapanya dia. Dia punya hidupnya sendiri, sampai dia mati pun dia punya hidupnya sendiri. Logikanya gini, dari jutaan sperma deh, Satu yang berhasil jadi satu yang anak. berhasil. Iya dong. Ah. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu independen sendiri. Jadi kita nggak bisa maksa orang lain buat jadi apa yang kita mau gitu. Tapi kan gue yang gue tahu ini kan lu nya gitu ya. Kayak lu kan sekarang tuh Unya itu jadi kayak bancolan anak-anak zaman Betul. sekarang. Apa sih nih yang bisa lu ekspresikan ke Gue gak tahu lu pada kenapa jadi bahan colian ya gue. Tetek kecil, Kurang lagi. kurang lagi. Gue gak ngerti, coba tanya sama cowok lu ngedesah nih? Enggak. Luar kuning cuy. Nggak apa-apa, ngedesah aja ngedesah. Luar kuning ya. Iya. Gue sih sebenarnya nggak dari desahan, dari muka. Oh dari muka, coba lu deketin kamera gue dong. Jangan gigit bibir gitu ya. Lucu banget gua. Nah ini kembali lagi yang gue pengen bahas dan penting banget untuk gue bahas. Alza pernah ngomong sama gue, gue pengen pacaran sama Unye, gue pengen punya anak dari Unye, tapi gue gak mau menikah. Betul. Betul. Itu kayaknya harus lo jelasin deh aja. Harus dijelasin. Ini eksklusif kayaknya di konten gue. Iya nih, baru ngomong ini nih kalau masalah ini sebenarnya. Di Kaisar Komis pernah, tapi nggak detail sebenarnya. Gue cuma kasih covernya aja. Kenapa gue akhirnya punya statement kayak gitu? Unya pernah bilang sama gue, kamu harus percaya sama aku. Ya. Gue bilang gini sama Unya, jangankan lu, orang tua gue pun gue tidak percaya. Gue tidak pernah percaya sama siapapun. Karena gue bilang, gue tuh terlahir normal. Oke. Badan gue nggak ada kurang, fisik gue nggak ada kurang, gue nggak ada penyakit. Tapi pertama kali gue percaya sama orang, dan gue sangat percaya, hidung gue cacat. Oke. Berantem. Nah kalau lihat nih, hidung gue tuh miring, lubangnya gede sebelah. Ya. Dan di situ pertama dan terakhir gue percaya sama orang. Gitu loh, gue bilang kayak, apalagi banyak banget dari keluarga gue, background keluarga gue yang jauh di sana, jauh di Matu gitu kan, kayak mereka menerapkan American style nih, gitu. Kayak lu punya anak emang mesti merit ya, menikah untuk apa sih, komitmen macam apa? Benar. Menurut gue, karena banyak juga kok yang udah di tengah jalan kayak sebenarnya kita tuh nggak sejalan. Lu pakai sendal kesempitan, lu tahu bakalan lecet, iya kan? Tapi karena lu suka, iya kan, lu pakai, Jadinya maksa. udah lecet lu salin sendalnya, padahal bukan salah sendalnya, salah elunya dari awal. Kenapa lu paksain orang, lu salahin? Tapi kan sebenarnya yang awal dipaksa-paksa yang enak. Iya sih, tapi ada bubarnya kan? Ya pasti ada bubar. ada Karena bubarnya. yang harus kita sadarin itu nggak selamanya orang itu bersatu gitu. Pasti ada pertemuan, ada perpisahan, perpisahan, gitu. betul. Jadi kayak gua tanya ini tuh kayak sebenarnya pengen ngasih tahu, unjukkan ke subscriber lu orang kayak apa sih pendapat lu, pengen punya anak tapi nggak menikah gitu. Itu kan adalah salah satu pro dan kontra. Ke guanya. Nah, Kalau unyanya malah mau merit kan, kalau unya kan. ya. Gue mau merit. Ya gue bilang seiring berjalannya waktu, entah apa yang bisa merubah mindset gue, karena itu sudah sangat tertanam gitu loh. Gue punya backstory, gue bilang cerita sama Unya, gue Januari tahun ini baru ditinggal sama almarhum mantan gue, Oke. ya kan. Yang dari situ gue kayak pertama kalinya gue percaya namanya ada cinta mati, karena gue tidak pernah mengalami. Mungkin orang yang bersuami istri udah tua, istri atau suaminya meninggal, pernah ngalami, oh dia cinta mati sama gue, dibawa mati cintanya. Gue nggak percaya karena nggak relate, gue nggak ngalamin itu. Tapi ketika mantan gue meninggal, yang sampai akhir hayatnya gue tidak bisa melihat jenazahnya dia,
gue berpikir bahwa cinta mati lu tuh gue. Ya. Lu bawa cinta lu sampai lu mati. Gitu. Dan selebihnya kayak gue nggak siap nih ditinggalin kayak gini lagi. Entah karena dipisahkan karena kematian, gue sedih nih kalau ngomong kayak gini nih. Entah dipisahkan dengan kematian atau karena lu menemukan seseorang yang lebih baik dari gue nanti ke depannya. Gue belum bisa mengamini dan belum bisa berdamai dengan itu semua. Gitu. Kayak ya percuma, lu juga bakal ninggalin gue dalam bentuk apapun nantinya. Tapi kan sebenarnya harus lu tahu kita nggak bisa hidup ke belakang, Za. Iya, setuju. Ya dong, lu nggak bisa nge-rewind semua masa lalu lu yang mungkin buat lu dampaknya buruk gitu. Yang lu mungkin bilang, gue takut kehilangan seperti ini lagi gitu. Karena gue pernah merasa gue di sini gitu. Tapi ketika lu sekarang berjalan sama Unye kan ada harus yang lu ada hal yang harus lu bandingkan kan. Kayak maksud gue, oke, gue udah ketemu Unye nih, gue merasa udah klop. Terus ya dengan satu catatan kan lo harus menikah gitu. Betul. Untuk menjalin sebuah ikatan ya. Betul. Menjalin sebuah ikatan, menjadi sebuah komitmen gitu. Karena yang buat gue juga, ya pernikahan apa sih? Kalau pacaran mungkin putus sudah selesai gitu. Tapi kalau pernikahan kan kayak lu punya komitmen, lu harus siap menghadapi apa yang harus lo hadapi nantinya ke depannya gitu. Karena yang gue tahu pernikahan sama pacaran itu beda banget. Beda banget. Di saat lu menikah sama lu pacaran tuh dua karakternya beda banget nantinya. Gitu maksud gue kayak apakah lu bakal berjalan dengan seperti ini terus aja atau ada perubahan atau ada target yang bakal lu capai gitu. Oke, ketika gue mungkin kalau ketika gue punya target ketika Unye benar-benar bisa punya anak sama gue mau nikahin dia. Apakah ada dari diri lu seperti itu gitu atau enggak? Lebih ke sini sebenarnya. Karena kita balik ke obrolan sebelumnya kayak gimana caranya kita bukan merubah pasangan kita. Oke. Tapi lebih mengamini kekurangan dia. Kayak misalkan gini deh, Unye punya kekurangan nih, terus gue bilang gini, nanti kalau udah menikah juga dia berubah. Oh, belum tentu. Gue harus mengamini kekurangan itu sampai akhir hayat kita berpisah. Begitupun Unye ke gue, betul nggak? Gue punya kekurangan apa nih? Dia harus mengamini itu seumur hidupnya dia. Nggak bisa dirubah. Makanya banyak orang yang bilang kalau udah menikah pasti berubah. Lu tanya deh teman-teman lu udah married. Balik ke asalnya. Karena memang nggak bisa dirubah. Kalau memang dia masih berkeinginan seperti itu. Dan balik lagi, kenapa gue belum ada kepikiran ke sana? Gue merasa saat ini adalah gue belum bisa mengamini kekurangan Unye. Dan gue merasa Unye juga belum bisa mengamini apa kekurangan gue. Ya. Ketika sudah sampai titik kita bisa mengamini kekurangan kita masing-masing, ya udah, yuk, apa step selanjutnya? Gitu loh, baru kita pikirkan. Even itu kita udah punya anak ya. Gitu loh. Apakah ada faktor yang membuat kita lebih cepat mengamini hal tersebut karena kita sudah punya buah hati? Tapi gue mau nanya nih sama si Elza. Kan kalau lu sama gue tuh pengen banget punya anak. Pengen banget. Apa sebelum-sebelumnya juga kayak gitu? Enggak. Tahu enggak kayaknya. Kenapa lu pengen banget punya anak? Enggak ngerti anjing. Tapi lu gak bakal kasihan dengan anak lu nantinya. Kasihan dalam bentuk apa nih? Sorry aja, gue sedikit banyak bukan gue merasa so agamis banget lah gitu. Jadi sebenarnya yang gue tahu ini ketika lu mendapat anak dari hubungan yang mungkin belum sah gitu ya, di luar nikah, itu anak lu akan tetap jadi anak yang namanya dikatakan anak haram gitu. Hubungannya anaknya enggak? Tetap. Dari mana dasarnya? Lu belum melakukan ijab kabul, terus lu punya anak. Yang haram anaknya. Iyalah. Dia kan nggak tahu apa-apa. Kenapa? Ya walaupun itu ya, makanya kayak sekarang gini, anak dibilang nggak berdosa gitu kan. Iya, benar sebuah bayi itu nggak berdosa. Tapi yang buat anak ini berdosa itu dari orang tuanya. Ya kan guanya bukan dianya dong. Kan lu bilang tadi, guanya kan hubungannya kan. Tapi sebenarnya tanya aja netizen gua nanti nih banyak komen nih pasti. Ya stereotipnya mengatakan bahwa lingkungan mengatakan bahwa itu anak haram. Iya kan? Iya dong. Lingkungan yang membuat itu. Kayak simpel lagi nih. Ini apa, Dit? Rokok. Kalau lingkungan bilang ini tai, sampai sekarang namanya tai. Betul kan? Tapi kalau ini masih kurang setuju ya. Hah? Karena gue juga mungkin belum terlalu dalam banget untuk agama ini, tapi yang gue tahu seperti itu. Tenang Dit. Sebelum punya anak gue akan nikah dulu sama dia. Karena kan dia sebegitu besarnya pengen punya anak dari gue dong. Sedangkan gue pengen gue nikah dulu nih sebelum gue punya anak. Gue gak akan merubah itu. Yang gue rubah apa? Alza sekarang harus nikahin gue dulu sebelum punya anak. Udah itu aja. Bisa berubah kok, tenang aja. Iya gak sayang? Jadi siapa ya? Gue di sini. Guys, jadi siapa ya? Iya dong. Di sini. Kayak jambu yang kasih lu. Oh iya. Lu lupa. Iya. Dan tadi kita berbincang bertiga. Oh ini ya. Oh, iya. Tapi baru ada suaranya sekarang. Baru ada suaranya. Biasanya cuman
gitu. Oh iya, benar. Kamu timun dah ya. Iya. Aduh. Terus Timun lagi lo bahas. Kalau dari versi lu sendiri nih gitu, dengan yang Alza mau gitu. Statementnya dia. Hmm. Gue Apa sih respon emang lu? tetap nggak setuju. Gue nggak setuju. Bahkan gue selalu bilang sama dia, dia memang sering banget kayak waktu kemarin gue telat mens, dia udah happy banget. Gue telat mens tuh happy banget. Oke. Terus gue di situ kayak gue yang anjing. Bahkan kalau sebenarnya kayak gue terbesit kayak nggak, gue harus keluarin nih kalaupun gue bunting, gue nggak mau. Satu kata pertama tuh nggak apa yang keluar dari mulut gue pas gue tahu dia telat. Yes. 3 huruf doang. Yes. Dan itu spontan. Dan itu abis itu gue mens kan, dia langsung kayak sedih banget. Sedih banget aja. Sedih banget gue kayak anjing. Kayak gue bilang, Karena cacalan pertama itu gak berhasil. Iya, aku akan cocok lagi. Cacalan pertama itu gak berhasil. Aza, Ya. yeay. Ya, gimana nih? Ini gue lagi pengen bahas banget. Ya mungkin happening banget nih setiap kali lu bikin konten yang thumbnailnya cipokan. Itu beneran cipokan atau enggak sih? Ya beneran, lu nonton aja videonya. Sesayang itu sama Unye. Parah, men. Coba dong kasih lihat sama subscriber gue dong. Karena Gak apa-apa, gue jadi nyamuk gak apa-apa. gue tahu banget nih setiap bikin thumbnail cipokan itu biasanya gede, men. Masa? Iya. Buktikan di konten gue. Udah. Ini karena lu ini bakal jadi konten terbesar sih viewers di lu ya. Iya. Semoga ya. Iya. Semoga ya. Karena gue sayang banget sama lu nih. Iya. Gue cinta banget sama Ini lu. cipokan gue mahal nih soalnya. Udah pasti biasa gede soalnya. Coba kalian tutup mata dulu baru lihat Ya. nanti. Oke? Tuh ya, teman-teman ya. Gue pengen lihat penasaran doang. Katanya mereka kan saling membucin nih ya kan. Berani nggak mereka nunjukin di subscriber gue? Lu jadi nyamuk ya? Ah nggak apa-apa, gue jadi nyamuk. Mundur ya. Mundur. Mundur ya. Mundur. Iya. My goodness, guys, dia lakukan itu depan mata gua. Ini. Cacalan pertama itu nggak berhasil, guys. Dan cacalan yang kedua berhasil guys. Dan cacalan yang kedua, kalian mau lihat nih, gua deketin ya. Untuk tahu kejelasannya, kalian nonton di kontennya Unye sama aja. Gua Aditya Aditya. See you in the next video.